kesaktian. Nah, itu termasuk teknik apa? Yang tahu saya Bu? Coba Siti. Teknik hikayat Bu. Ya, kita hari ini akan belajar tentang teknik hikayat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama, peserta didik mampu membaca dan memahami isi cerita hikayat dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis teks hikayat, tokoh utama, sifat tokoh, tokoh tambahan, konflik, penyelesaian amanat. Yang ketiga, peserta didik mampu bekerja sama dalam kelompok untuk menganalisis teks. Nah, di sini ada pengertian hikayat. Jadi, pengertian hikayat ini adalah karya sastra lama yang berisi tentang cerita lama yang berisi cerita tentang kehidupan raja atau pahlawan atau tokoh penting, biasanya mengandung unsur keajaiban, kesaktian, dan nilai moral. Nah, di sini ada juga struktur hikayat. Yang pertama apa? Abstrak ini adalah gambaran awal cerita yang berisi tentang pengantar singkat atau cerita atau ceritanya. Yang kedua ada orientasi. Nah ya, orientasi ini adalah memperkenalkan tokohnya. Yang ketiga ada apa? Komplikasi. Ya, komplikasi ini adalah munculnya masalah pada konflik. Yang keempat ada apa? Resolusi. Resolusi ini bagian penyelesaian masalahnya. Yang terakhir ada apa? Koda. Koda ini bagian penutup atau pelajaran yang mau disampaikan. Oke, selanjutnya ada unsur intrinsik hikayat. Yang pertama ada apa? Tema. Nah, tema ini adalah gambaran awal cerita atau inti ceritanya. Yang kedua ada apa? Tokoh dan tokohan. Tokoh dan tokohan ini adalah sifat atau watak cerita tokoh tersebut. Yang ketiga ada apa? Alur. Nah, alur ini jalannya cerita biasanya ada 3. Ada alur maju. Alur maju itu biasanya ceritanya berjalan ke depan, dan ada alur mundur. Ceritanya biasanya berjalan ke masa lalu. Dan yang ketiga ada alur campuran. Dan yang ketiga ada alur. Dan yang keempat ada apa? Latar. Ya, latar ini adalah tempat, waktu, dan suasananya. Nah, yang terakhir ada apa? Amanat. Nah, amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, selanjutnya ada nilai-nilai dalam hikayat juga. Yang pertama ada nilai moralnya. Nah, nilai moral ini adalah berkaitan dengan baik dan buruk perilaku tokoh. Nah, yang kedua ada nilai sosial. Nilai sosial ini berkaitan dengan antar manusia. Nah, yang ketiga ada nilai budaya. Nilai budaya ini adat atau kebiasaan, adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Dan yang terakhir ada nilai religiusnya. Nah, kalau nilai religius ini berkaitan dengan biasanya kepercayaan kepada Tuhan. Nah, di sini ada contoh hikayat juga. Contoh hikayatnya ada 3, hikayat hang tua, hikayat si miskin, dan hikayat bayan budiman. Nah, Ibu akan kasih kalian tugas. Kalian buat kelompok. Mau diberikan kelompoknya atau pilih sendiri? Pilih sendiri, Bu. Ibu akan menentukan sendiri ya.
Pangeran Arya Bijaksana. Nah, setelah membaca, tentukan tokoh utamanya siapa, sifat tokoh utamanya, dan tokoh tambahannya, konflik dari ceritanya, penyelesaian, resolusi, amanat atau pesan ceritanya. Kalau masih ada yang kurang paham, boleh ditanyakan ke Ibu. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Jawabannya tokoh utama Pangeran Arya, sifat tokoh cerdas, berani, bijaksana. Tokoh tambahan raja, penjahat, pedagang. Oke, penjahat ini pusaka kerajaan dan penyelesaian. Pangeran berhasil menangkap penjahat dan amanatnya kita harus mundur, waspada dan berani membela kebenaran. Sekian, terima kasih. Ya, berikut kita untuk teman-teman. Apakah sama jawaban kalian dengan teman yang di depan tadi? Sama. Baik, berarti kalian sudah paham ya cara menganalisis hikayat dengan Pangeran Arya Bijaksana. Dari materi hari ini